adik-adik. Menjua-jua. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik di rumah ya. Minggu ini ketemu lagi sama Kak Agnes, Kak Fira, dan Bang Jona. Oke, siapa yang udah kangen jalan-jalan? aku. Kak, kamu kasih tahu, ada loh jalan-jalan yang aman. Nggak perlu pakai masker. Pokoknya aman banget, yaitu jalan sama Tuhan Yesus. Jadi yuk kita mau nyanyi jalan serta Yesus. Jadi kakak mau ajak semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita sambil jalan beneran, setiap ada kata jalan, kita balik badan. Bisa ya? Yuk kita siap-siap. Sambil berdiri ya, kita jalan. Oke Bang Jona. Berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Agnes, tapi dalam hati saja kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir bersama kami. Berkati kiranya kebaktian kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Nah, siapa yang seminggu ini udah jadi anak baik? Nah, untuk mengingat minggu depan supaya kita tetap menjadi anak baik, kita mau angkat pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kaki
Nah, mungkin di rumah ada yang seminggu ini sebel. Sebel sama siapa? Mungkin sama kakaknya, abangnya. Karena abangnya mungkin nakal. Tapi Tuhan bilang kita harus memaafkan. Karena kasih itu memaafkan. Jadi kita mau nyanyi, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak mengingat kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak mengingat kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Nah, siapa adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kita mau panggilkan abang kita, Bang Wira. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita mau angkat pujian, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari Minggu ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, sertai kami Bapa, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, segala pikiran-pikiran kami jauhkan dulu Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Tuhan, abang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang dia sampaikan, firman kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, minggu ini kita masih beribadah di rumah ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah. Pastinya semuanya sudah menanti-nantikan ibadah setiap minggunya. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari, sebelumnya udah siapkan semua Alkitabnya ya, yang belum bisa baca Alkitab dibantu sama mama papanya. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini yang bertema anak bijak.
Temanya tadi apa? Kita ulang. Anak bijak. Kurang kencang sekali lagi. Ya, anak bijak. Bahan Alkitab kita ambil dari kitab Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Diulangi sekali lagi ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bahan untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Nanti dihafal ya. Nanti minta bantuan mama papanya. Baiklah, abang mau nanya nih sama kita semua. Siapa nanti yang mau angkat semua tangannya yang tinggi-tinggi? Nah, abang mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi anak baik? Wah, rame banget yang angkat tangan. Abang mau nanya lagi nih. Siapa yang mau jadi anak pinter? Wah, nggak kalah rame nih yang angkat tangan. Apalagi yang mau ditanya ya? Abang mau nanya nih. Siapa yang mau jadi anak yang jujur? Nggak kalah rame yang angkat tangan. Yang terakhir nih, abang mau nanya ke kita semua. Dengerin baik-baik ya. Siapa di sini yang mau jadi anak bijak? Loh, kok masih banyak yang bingung, ragu-ragu? Jangan-jangan masih banyak yang belum tahu ya, apa arti menjadi anak bijak. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang menjadi anak yang bijak. Nah, abang di sini punya contoh menjadi anak yang bijak dan tidak bijak. Nah, pertama nih, abang mau kasih tahu ke kita semua, seperti apa sih ciri-ciri anak yang kurang bijak atau anak yang tidak bijak. Nah, di gambar bisa kita lihat gambar yang di atas ada anak yang kalau mau beliin sesuatu, kalau enggak diturutin ngambek, kalau disuruh mamanya enggak mau malah ngambek. Padahal kalau mama tidak menuruti yang kita ingini, dia punya alasan yang baik loh. Ternyata suka mengambek bukan ciri-ciri anak yang bijak. Nah, gambar yang bawah nih, apa ya? Anak yang suka teriak kenceng-kenceng. Siapa di sini di rumah suka teriak yang kenceng sampai buat telinga orang mau pecah? Jangan-jangan ada loh di sini, ada di antara adik-adik. Ini juga bukan contoh yang bijak ya. Coba kalian dengerin sendiri deh. Ada orang lain yang teriak, kalian pasti dengernya sakit telinganya. Nah, selanjutnya ada anak yang kalau main game itu tidak kenal waktu, sampai matanya yang matanya sampai melotot ke layar. Itu bisa merusak mata loh kalau lama-lama. Jadi harus bijak bermain HP. Kalau sudah dilarang orang tua, nggak boleh marah, berarti sudah waktunya. Nah, yang ke bawah ada contoh anak yang egois. Kalau bermain maunya menang sendiri, itu juga bukan anak yang bijak ya. Nah, kita sudah mendengarkan contoh anak yang tidak bijak. Kira-kira seperti apa ya contoh menjadi anak yang bijak? Nah, abang juga punya contoh nih, ciri-ciri anak yang bijak. Yang pertama, nih kita lihat anak yang suka memberi. Indah banget ya teman-teman, kalau kita itu memberi, orang pun senang jadinya sama kita. Karena kalau kita memberi, nggak membuat kita kekurangan loh. Nah, yang kedua, siapa yang di sini kalau lihat temennya jatuh malah ditertawain? Pastinya bukan kita itu ya. Nah, jadi anak bijak itu kalau melihat temennya jatuh ditolong, bukannya diledekin. Nah, habis ini kita nggak boleh lagi ngeledekin teman kita yang jatuh, harus ditolong.
Selanjutnya, anak yang bijak itu suka berbagi. Nah, dia kalau bermain sama temannya itu disenengin orang. Karena kenapa? Dia punya hati yang suka berbagi. Dia nggak pelit orangnya. Nah, selanjutnya ada anak yang kalau di rumah, dia nggak cuma seneng santai-santai. Tapi kalau ngelihat orang tuanya lagi ngerjain pekerjaan rumah, dia suka membantu. Jadinya orang tuanya seneng banget ngelihat anaknya karena suka membantu. Itu ciri-ciri anak yang bijak. Nah, yang terakhir nih, anak bijak di dalam Tuhan adalah anak bijak yang rajin berdoa. Siapa yang di sini yang masih jarang berdoa? Itu bukan ciri-ciri anak yang bijak. Anak bijak di dalam Tuhan, anak-anak yang rajin berdoa. Sebelum makan, dia berdoa supaya makanannya diberkati. Sebelum tidur, dia berdoa supaya tidurnya dilindungi sama Tuhan. Dan dia senang mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia pakai HP, yang tontonannya itu bukan tontonan hanya game atau menyenengin, tapi tentang cerita Alkitab, tentang cerita firman Tuhan. Itu anak yang bijak di dalam Tuhan. Nah, kita semakin udah tahu ya, kira-kira apa ya pengertian menjadi anak bijak. Abang mau kasih tahu nih, anak bijak di dalam Tuhan yaitu anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tuanya. Kalau dilarang orang tuanya, dipatuhi, bukan malah membangkang. Nah, selain itu, kalau yang udah sekolah nih, apa nasihat gurunya didengerin. Nah, kalau anak-anak yang bijak itu, dia nggak suka pemarah loh. Kenapa sih kita suka marah? Padahal marah itu nggak baik. Anak bijak itu orangnya suka memaafkan, menjadi orang yang nyenengin, nggak suka jahil. Karena kenapa? Anak yang bijak itu di dalam Tuhan, anak-anak yang suka belajar untuk hal-hal yang baik. Nah, pasti kita semuanya rajin belajar ya, nggak ada yang males-males. Karena di dalam Tuhan, kita harus rajin belajar supaya kita menjadi anak pinter. Karena anak yang bijak itu anak yang pinter, suka menolong. Nah, dia kalau ngelihat orang kesusahan, dia nggak bisa berdiam diri karena hatinya itu sangat baik, tulus. Dia pasti suka menolong orang tua, teman-teman, orang yang membutuhkan. Dan kalau ada yang kesusahan, dia suka membantu. Seperti itu ya. Jadi kita semakin tahu ya, ternyata kita harus jadi anak yang bijak di dalam Tuhan. Karena kenapa ya? Karena setiap apapun yang kita lakukan, itu Tuhan melihat perbuatan kita. Tuhan gak seneng loh kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan yang bijak, pastinya itu menyenangkan Tuhan. Ya, sekarang abang mau ngajak kita semua untuk menjadi anak yang bijak. Nah, abang mau tanya sekali lagi nih, kalau yang pertama tadi banyak yang ragu kan, mau jadi anak bijak apa enggak ya, apa bingung. Sekarang abang mau tanya nih, kalau siapa yang mau angkat tangan paling tinggi ya. Coba abang tanya nih, siapa yang mau jadi anak bijak? Wah, makin rame. Sekali lagi, siapa yang mau anak bijak di dalam Tuhan? Wah, luar biasa semuanya mau jadi anak bijak. Nah, sebagai tekad kita untuk menjadi anak bijak, kita mau bernyanyi bersama, aku mau jadi anak bijak. Aku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Aku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K,
bijak, lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Amin. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami mau Tuhan jadi anak bijak. Ini kami Tuhan, kami bertekad anak-anak Tuhan menjadi anak bijak, anak yang suka menolong, anak yang disenengin Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi Kami Bawa, Kami Berikan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya berkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar menjadi berkat bagi gerejamu. Ya Tuhan, kami mau lanjutkan ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, nah salah satu cara untuk jadi anak bijak juga adalah dengan kerja buat Tuhan. Jadi kita nyanyi lagi yuk, kerja buat Tuhan. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Kita mau doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah. Kiranya pujian dan firman yang sudah kami naikkan di dalam Tuhan menjadi berkat untuk kami semuanya, berkat untuk adik-adik kami dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik kami, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, supaya dia menjadi anak yang bertumbuh menjadi anak yang bijak. Sertai orang tua kami ya Bapa, jauhkan dari mara bahaya, berikan mereka rezeki. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai, memimpin mereka, supaya senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini Tuhan, kami mengalami musibah bencana virus corona. Tuhan Yesus,
Kiranya virus corona ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami kembali bisa hidup seperti biasanya, beribadah, bermain, dan orang tua kami juga bisa semuanya kembali beraktivitas dan bekerja. Kami rindu Tuhan, negara kami ini bebas dari virus corona. Sertailah pemimpin kami Tuhan, dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit karena virus corona. Tuhan yang menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka semuanya cepat disembuhkan, dan juga untuk kami supaya senantiasa kami melindungi diri kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami sempurnakan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan lupa semuanya jaga diri, rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, lindungin diri. Semuanya kita harus sehat. Sampai bertemu ibadah minggu selanjutnya. Dadah. Dadah.